Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif dan saya adalah ketua dari kelompok 2 dari mata kuliah pemrograman berorientasi project. Nah, di sini kami semua akan menjelaskan sebisa kami seputar pemrograman berorientasi project. Saya dari kelompok 2, yaitu pertama diri saya sendiri, lalu kedua ada Bidang Afizar, lalu kedua ada Farid Nugraha, keempat ada Zaid, dan terakhir adalah ada Altaf Syafiq. Nah, PPO ini ialah merupakan sebuah paradigma pemrograman yang metodenya terfokus pada objek, yang dimana dalam objek itu terdefinisi data maupun fungsi yang akan disimpan dalam kelas-kelas atau objek-objek begitu, yang dimana mereka itu akan bekerjasama untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam pemrograman di situ. Nah, pemrograman ini memiliki fleksibilitas yang banyak, yang dimana ada kemudahan yang terdapat dalamnya dan juga dan kelemahan tentunya. Nah, pemrograman berorientasi objek ini sepakat seperti misalnya tubuh manusia. Ada datanya yaitu mata, mulut, hidung, tangan, kaki. Nah, setiap itu memiliki juga fungsi. Ada yang untuk melihat, ada untuk mendengar, ada yang untuk berbicara, ada untuk meraba, ada untuk merasakan rasa sakit, ada untuk merasakan rasa-rasa makanan, ada untuk melindungi tubuh untuk lainnya, seperti itu. Contoh dari pemrograman orientasi project itu. Dalam pemrograman berorientasi objek terdapat kelas dan juga objek. Kelas merupakan kumpulan sebuah kode untuk menjelaskan perilaku dari suatu objek. Kelas juga merupakan grup dari suatu objek yang memiliki kemiripan atribut dan juga behavior. Lalu ada objek. Objek sendiri merupakan perwujudan dari kelas yang di dalamnya terdapat variabel dan juga metode. Di dalam objek terdapat dua karakteristik. Yang pertama ada state. State sendiri merupakan atribut yang dimiliki suatu objek berdasarkan kelasnya. Lalu yang kedua ada behavior. Behavior merupakan fungsi yang dimiliki suatu objek untuk dapat dijalankan oleh penggunanya. Contoh dari perwujudan kelas dan objek ini adalah, misalnya ada sebuah kelas yang dilabeli dengan mahasiswa, maka objek di dalam kelas tersebut berisikan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Nah, atribut yang dimiliki oleh objek mahasiswa tersebut ialah nama, NIM, alamat, dan lain sebagainya. Lalu, behavior yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut ialah melakukan perkuliahan, praktikum, wisuda, dan lain sebagainya. Fitur enkapsulasi merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi memiliki cara untuk melindungi program dan datanya. Yang pertama, information hiding, dan yang kedua, interface. Dalam object-oriented programming, kebutuhan akan enkapsulasi muncul karena adanya proses sharing data antar metode. Yang kedua, ada inheritansi. Ini objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Ini sudah ada contohnya, silahkan dilihat saja. Yang ketiga ada polimorfisme. Istilah polimorfisme berasal dari bahasa Latin, yaitu poly yang berarti banyak dan morph yang berarti bentuk. Artinya polimorfisme adalah sesuatu yang memiliki banyak bentuk. Contoh-contohnya sudah ada 5, bisa dibaca sendiri. Dalam program berorientasi objek, polimorfisme mengacu pada suatu fitur yang memungkinkan kita untuk memberikan arti atau memberikan pengguna berbeda bagi suatu entitas dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam program berorientasi objek ini. Yang pertama yaitu kelebihannya improve software development productivity. Sistem pemrograman dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Improve software maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di maintenance jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar.
Lalu ada faster development. Metode ini didukung oleh banyak library objek sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga project berikutnya. Lalu ada lower cost of development. Faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Lalu yang terakhir yaitu higher quality software. Faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan program berorientasi objek ini. Lalu ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Lalu yang ketiga yaitu runtime program lebih lambat. Lalu yang terakhir, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan program berorientasi objek. Bahasa pemrogram berorientasi objek itu pertama ada Java, PHP, Python, C, dan C++. Kesimpulannya, pemrograman berbasis objek adalah paradigma yang fokus pada objek nyata dalam perangkat lunak dan mengorganisasi perangkat lunak. Sebagai kesimpulan, objek memiliki data dan operasi yang berlakukan terhadapnya. Pemrograman berorientasi objek ini meningkatkan produktivitas pengembangan perangkat lunak dan dengan memungkinkan modifikasi yang lebih mudah, perawatan yang efisien, pengembangannya yang cepat, biaya yang relatif cukup rendah, dan perangkat lunak yang lebih berkualitas. Mungkin itu aja pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.